Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa walah, amma ba'd. Perkenalkan pimpinan sidang, saya Endang Mintarja dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Dalam hal ini mewakili dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menyampaikan beberapa isu krusial dalam masalah penyelenggaraan ibadah haji yang kami lihat bahwa yang paling krusial di antara isu yang diminta selain wukuf Arafah dan tanazul adalah masalah pengalihan penyembelihan dam ke tanah air. Saya kira yang lain-lainnya itu sama saja, Pak Pimpinan Sidang. Oleh karena itu perkenankan kami Bapak untuk menyampaikan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang pengalihan penyembelihan dam ke tanah air. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ya, membahas hal ini sejak tahun 2020-an, Pak. Tapi karena waktu itu ada COVID ya, terhenti diskusinya. Kemudian baru lagi ada pertanyaan di tahun 2022. Dan dari tahun 2022 ini banyak pertanyaan-pertanyaan ya dari kalangan masyarakat ya, sehingga kami kemudian melanjutkan halaqah atau diskusi mengenai kemungkinan pengalihan atau pemindahan penyembelihan dam ke tanah air. Nah, selama 2022 itu kemudian fatwanya baru keluar di tahun 2026. Jadi diskusinya cukup lama, Pak. Ya, dan pendapat kami sebelumnya sama seperti yang lain bahwa keabsahan penyembelihan dam itu di tanah suci. Itu putusan kami sebelumnya, sebelum diskusi ini dilanjutkan. Jadi ini saya dalam hal ini ingin menyampaikan bahwa diskusi soal pengalihan dam di Muhammadiyah itu cukup lama. Ya, cukup lama dan kami mengundang beberapa ahli ya, para ulama dari tanah air maupun dari luar negeri untuk mendiskusikan hal ini. Nah, kemudian setelah beberapa kali kajian ya, dan karena sampai tahun 2024 itu masih terbelah pendapatnya, Pak, perlu kami sampaikan di Muhammadiyah itu untuk ngambil keputusan harus bulat. Jadi tidak pakai voting. Jadi satu aja ada yang enggak setuju, itu kami tidak bisa ngambil sebagai sebuah keputusan. Nah, oleh karena itu dikaji lagi sehingga pada tahun 2024 sudah mulai mengerucut ya pada kemungkinan pengalihan tersebut. Nah, dalam pengalihan ini beberapa pertimbangan yang kami lakukan adalah melakukan verifikasi ya, terhadap laporan-laporan dari penanya maupun dari unsur pemerintah. Ya. Terus terang kami juga dimintai pendapatnya oleh ada dari Kementerian Agama saat itu, Pak. Jadi belum ada Kementerian Haji ya, dan yang sering datang pada kami kebetulan juga Dirjen Hajinya itu dari unsur Muhammadiyah. Jadi sering menanyakan hal ini dan kami menindaklanjuti permohonan pertanyaan ya, tentang kemungkinan pengalihan dam di tanah air. Nah, tolong di next tentang verifikasi, beberapa verifikasi yang kami lakukan. Ini lewat saja sudah pada tahu. Next. Next. Nah, ini Pak. Ya. Jadi kemudian dari beberapa pertanyaan itu Pak menyampaikan tentang di antara alasan mengapa pertanyaan ini muncul. Ya. Di antaranya adalah lingkungan. Ya. Nah, di sini kami setelah melakukan verifikasi bahwa memang ya, penyembelihan masif di Mina itu dapat menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Ya. Jadi ada pencemaran tanah dan air dari limbah penyembelihan. Ini ketika saat itu penyembelihan masih boleh di sana. Ya. Kemudian emisi gas metana di limbah peternakan. Kemudian mengenai prinsip maqasidus syariah yakni hifzul bi'ah, menjaga lingkungan menjadi pertimbangan penting dalam produk fikih yang nanti akan kami sampaikan. Kemudian yang berikutnya
atau verifikasi konteks mengenai kebutuhan dan problem stunting di Indonesia. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa sebetulnya tujuan hadyu ini adalah untuk disalurkan ke masakin, khususnya masakinul haram, ya. Jadi masakin yang ada di tanah suci. Nah, namun kita tahu ya bahwa jumlah orang miskin di tanah air ternyata lebih banyak, jauh lebih banyak daripada yang di tanah suci. Ya, dan bahkan kami juga sempat menanyakan di sana, ya orang kalau asli miskin apa orang penduduk tanah haram itu katanya semiskinnya mereka itu biasanya sudah punya mobil, Pak. Nah, sehingga kami mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di tanah air bahwa masih adanya 23,85 juta penduduk miskin, ya ini Maret tahun 2025. Kemudian prevalensi stunting itu mencapai 19,8%, ya. Kemudian konsumsi protein hewani adalah merupakan kunci pencegahan stunting, dan kemudian distribusi DAM ke daerah miskin dan stunting itu menurut pendapat kami, jadi PP Muhammadiyah khususnya Majelis Tarjih merupakan sasaran yang sangat tepat atau lebih penting dibandingkan kalau daging hadyu itu didistribusikan di tanah haram, di tanah suci yang jumlahnya kalaupun masih ada itu sangat sedikit dan mungkin sudah tidak ada yang layak penduduk asli tanah suci itu yang menerima hewan hadyu ini. Kemudian verifikasi berikutnya adalah verifikasi konteks efisiensi dan biosecurity. Nah, ini perlu kami sampaikan, Bapak-Bapak sekalian, biaya pengiriman daging dari Arab Saudi itu sangat tinggi. Jadi pemerintah kita sudah mencoba bagaimana penyembelihan tetap di tanah suci, kemudian hasil penyembelihan itu dibawa ke tanah air. Dan ternyata itu biayanya sangat tinggi. Itu menurut laporan dari Dirjen Haji waktu itu, ya. Kemudian risiko penahanan daging di pelabuhan, ya, karena prosedur ketat dari tanah air, Pak. Jadi ada aturan-aturan yang mengenai masuknya daging dari luar negeri. Nah, ini aturan ketat dari Badan Karantina Indonesia terutama, ya, untuk impor produk hewani. Yang kami terima laporannya itu pernah diupayakan, saya lupa 2024 atau 2025, ya. Itu katanya daging berapa kontainer itu akhirnya tidak bisa didistribusikan karena tidak memenuhi syarat-syarat aturan yang dari Badan Karantina Indonesia. Kemudian juga potensi kerusakan daging. Jadi ini kalau kita tetap menyembelih di tanah suci selama proses pengiriman yang lumayan jaraknya jauh, itu juga sangat memungkinkan adanya kerusakan daging. Nah, kemudian Bapak sekalian, laporan juga yang kami terima, ya, itu bahwa adanya kekhawatiran wabah penyakit mulut dan kuku PMK, ya, tahun 2022 itu. Jadi yang kami terima dari Dirjen Haji waktu itu, katanya Pak, dari perbincangan dengan pemangku di Arab Saudi, mereka malah berterima kasih kalau Indonesia punya kebijakan membolehkan untuk menyelenggarakan penyembelihan dam hadyu itu termasuk distribusinya di tanah air. Karena apa? Karena pemerintah Saudi juga katanya setiap musim haji mereka khawatir soal wabah penyakit mulut dan kuku ini. Ya, jadi berapa juta hewan yang dikirim dari luar negeri dan mereka tidak mudah untuk memverifikasi soal kesehatannya. Kemudian juga kami mempertimbangkan tentang kerugian ekonomi yang mencapai 9 triliun akibat wabah tersebut dari PMK, dan pengalihan penyembelihan itu mendukung, ya, pengembangan peternakan domestik yang di tanah air. Nah, sehingga ini akan dapat mendukung juga memperkuat ketahanan pangan dan biosecurity nasional. Nah, ini beberapa verifikasi yang kami lakukan sebelum beranjak pada kesimpulan fikihnya. Next, Pak. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kami masuk kepada wilayah fikihnya. Nah, di sini mungkin yang menjadi titik krusial, Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah dengan yang lain. Titik krusialnya adalah, ya, bahwa hukum penyembelihan dam, ya, itu kami kategorikan, ya, nas-nas yang berkaitan dengan itu, baik nas-nas Al-Quran maupun Al-Hadis, itu termasuk
teks-teks yang berkategori rasional, ta'akuli. Ya. Artinya kita bisa saja memodifikasinya. Ya. Bukan masalah yang ta'abudi, yang rigid, yang kaku. Ya. Jadi bukan ibadah murni yang tidak dapat dinalar. Tapi masalah penyembelihan dam ini adalah masuk pada kategori rasional. Nah, artinya apa? Ketentuan lokasi penyembelihan dam itu dapat dikaji berdasarkan tujuan dan hikmahnya. Ya. Jadi tempat penyembelihan itu bukan tujuan ibadah itu sendiri, tapi dia sebagai wasilah dari tujuan mendistribusikan daging hewan hadyu itu ke fakir miskin. Yang tadi kenyataannya bahwa fakir miskin di Tanah Haram itu sudah tidak ada, ataupun kalau ada jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan hewan hadyu yang melimpah di saat musim haji tersebut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mungkin menurut saya termasuk titik krusialnya ya. Mengapa kemudian Muhammadiyah yang saya tahu sampai saat ini satu-satunya lembaga fatwa yang membolehkan ya pengalihan penyembelihan dam ini, karena kami menganggap bahwa hukum penyembelihan dam termasuk kategori yang dapat dirasionalisasi. Next, Pak. Nah, kemudian ya masuk pada klasifikasi hukum ya, bahwa dengan ini Majelis Tarjih dan Tajdid memandang bahwa ketentuan lokasi penyembelihan yang termaktub dalam Al-Qur'an bukanlah termasuk kategori ta'abudi mahdoh atau mahdoh, ibadah mahdoh. Nah, sehingga kami menyatakan tadi melainkan termasuk kategori ta'akuli, yakni rasional ya, dan yang dapat dianalisis melalui ta'lilul ahkam, penalaran hukum, dan maqasidus syariah, yakni maksud dari tujuan syariat dam itu sendiri. Nah, hal ini didasarkan pada indikasi kuat dari ayat-ayat Al-Quran yang mengaitkan persyaratan dam dengan dimensi kemanfaatan sosial, sebagaimana akan diuraikan berikutnya. Ya. Nah, ta'lilul ahkam ya, dalam surah Al-Hajj misalnya yang menyatakan penyembelihan tempat itu di Baitul Atiq atau di Ka'bah ini memang secara tradisional ya, dipahami sebagai apa? Redaksi Al-Baitul Atiq dalam surah Al-Hajj ayat 33 ya, itu adalah Ka'bah ya. Nah, namun kita dapat memaknainya secara lebih luas melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama, bahwa yang dimaksud dengan secara tradisional tadi dalam ayat sebagai Al-Baitul Atiq atau hadian balighul Ka'bah dalam ayat yang lainnya ya, itu dapat dimaknai secara lebih luas melalui dua pendekatan. Satu, pendekatan maqasid atau maqasidus syariah ya, bahwa tujuan utama dari ibadah kurban atau hadyu adalah distribusi manfaat ya, dan pemberian makan kepada yang membutuhkan ya. Dalam kerangka ini, lokasi geografis Makkah hanyalah sarana. Artinya apa, Pak? Mengapa harus nyembelih di sana di waktu yang lampau? Karena memang mau dibagiin dagingnya di sana. Orang-orang miskinnya banyak di sana. Nah, sekarang situasinya sudah sangat berubah, sangat berbeda. Nah, sehingga dalam ayat ini bermakna bahwa hewan tersebut telah didedikasikan secara hukum untuk Allah. Namun pelaksanaannya dapat dialihkan ke wilayah yang lebih membutuhkan manfaat dagingnya. Dengan demikian, konsep balag ya, artinya adalah sampai untuk mencapai tujuan ibadah. Dalam hal ini bukan mencapai titik geografis penyembelihan, tapi untuk dapat sampainya daging hadyu itu kepada fakir miskin yang membutuhkan. Nah, kemudian yang kedua, kami melakukan pendekatan istiqra' maknawi ya, pada ayat surat Al-Hajj ayat 37 ya. Jadi di dalam ayat tersebut ya, sebagaimana kita kenal, walaupun ini ayat tentang kurban ya, tetapi kami memandangnya ini tidak jauh beda dengan ayat tentang hadyu. Sama pesannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Jadi yang akan diterima oleh Tuhan, yang menjadi perhatian bagi Tuhan Allah Subhanahu wa taala
bukan soal dagingnya, bukan soal darahnya, tetapi adalah ketakwaan. Ya. Walaqiyanalu taqwa minkum. Nah, penegasan ini bagi kami ya bahwa ayat ini mengalihkan perhatian dari aspek fisik penyembelihan dam, termasuk kewajiban ketat terhadap lokasi geografis yakni Makkah, menuju nilai spiritual yang menjadi intinya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana nilai ketakwaan itu terwujud. Nah, takwa dalam hal ini kami pahami wujudnya adalah kepedulian sosial, di mana distribusi daging hadyu itu sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Nah, dalam konteks kurban, ketakwaan ini termanifestasi dalam kepatuhan untuk mewujudkan tujuan syariat, yaitu distribusi manfaat dan memberi makan kepada yang membutuhkan. Nah, kemudian juga ada beberapa ya, penegasan dalam ayat yang lain, misalnya surat Al-Hajj ayat 28, ya, di mana di sini hewan hadyu itu diutamakan pada dua sasaran, yaitu jamaah haji dan fakir miskin. Sebagaimana pada diksi fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Nah, jadi fakulu minha ini adalah perintah buat para jamaah haji dalam pengertian bahwa daging haji itu untuk menjamin keperluan konsumsi di tanah suci bagi jamaah haji. Dan itu sudah tertangani dengan adanya catering. Nah, sehingga masalah pertama, sasaran pertama sudah dapat diatasi. Ya, ngapain lagi jamaah haji untuk mengharapkan hewan haji kalau konsumsi mereka sudah dijamin dengan catering dari penyelenggara haji. Nah, sehingga masalah pertama sudah selesai nih, Pak. Ya, jadi jamaah haji sudah dapat terpenuhi kebutuhannya, sehingga mereka sudah tidak lagi menjadi perhatian bagian dari yang berhak menerima hewan haji. Nah, yang kedua kemudian siapa? Al-Ba'isal Fakir. Nah, Al-Ba'isal Fakir ini adalah orang-orang yang membutuhkan, ya. Mereka yang sengsara lagi fakir, yang dimana kondisinya, ya, faktanya di tanah suci yang disebut dengan Masakinul Haram atau penduduk asli tanah suci yang miskin itu sudah tidak ada atau jumlahnya sangat sedikit kalaupun ada dibandingkan dengan daging hadyu yang melimpah. Nah, kemudian juga ayat yang berkenaan dengan kurban, ya, fakulu minha wa atimul qani wal mutar, itu juga sama dengan demikian, namun ini lebih luas kan untuk yang kurban itu. Jadi sasaran hadyu itu sekali lagi adalah dua, jamaah haji dan orang yang fakir. Nah, jamaah hajinya sudah terpenuhi dengan catering haji, sedangkan orang fakirnya di tanah haram sudah tidak ada atau sangat sedikit. Nah, oleh karena itulah di sini kami kemudian memahami perintah ini bahwa maqasidul a'zam sebagaimana disebutkan oleh Imam Royani dalam mazhab Syafi'i, maqasidul a'zam penyembelihan hadyu itu adalah untuk fakir miskin, ya, bukan tempatnya. Nah, sehingga ketika di kalangan mazhab Hanafi boleh nyembelih di tanah suci waktu itu, ya, tapi distribusinya ke luar tanah suci itu ditolak oleh para ulama karena, ya, penyaluran daging untuk Masakinul Haram itulah yang paling lebih utama, disebut sebagai ma'zumul maqasid. Itu menurut kalangan ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Bisa disingkat, Pak. Baik, Pak. Nah, kemudian kami masuk ke beberapa pertimbangan yang lainnya, ya, bahwa ternyata juga al-hadyu ini, penyembelihan hadyu ini mempertimbangkan adanya substitusi, dalam hal ini dapat diganti oleh puasa, ini menandakan adanya unsur fleksibilitas. Nah, ketika para ulama ditanya, mengapa kalau puasanya kok bisa di tanah air? Karena apa? Puasa itu nggak ada manfaatnya katanya untuk orang-orang miskin. Dia hanya ada manfaat untuk jamaah hajinya. Ini menunjukkan bahwa memang sasaran utama hadyu itu adalah masakin atau al-ba'is al-faqir. Kemudian prinsip perluasan lokasi. Nah, kami belum lama ini, Pak, ikut hadir di Muzakarah Haji di Masjid Istiqlal, ya, Bapak Menteri Agama, ya, Pak NU, Pak Nasaruddin Umar maksud saya, itu menyampaikan bahwa di sana pun realitasnya RPH itu lokasinya sudah di luar tanah haram.
Nah, jadi kalau di sana saja penyelenggaraannya sudah di luar tanah haram, mengapa kita tidak berani untuk menyelenggarakan ya lebih tepat lagi di tanah air? Nah, begitu, Pak. Nah, ini beberapa pendapat ulama mazhab ya, dapat dilihat oleh bapak-bapak sekalian. Saya tidak perlu bacakan bahwa Muhammadiyah juga setelah menimbang pendapat ulama mazhab, apa yang kami hasilkan dari istinbat hukum mengenai bolehnya menyembelih atau pengalihan dam di luar tanah haram itu bukan ijtihad baru. Ini sudah dibahas oleh para ulama terdahulu bahkan dalam berbagai mazhab. Ya. Di sini kami kutipkan dari mazhab Hanafi, kemudian juga Maliki ya, yang jelas-jelas membolehkan. Syafi'i memang ada dua qaul, ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Walaupun yang membolehkan dianggap muqabilul azhar katanya, yang menyelisihi pendapat yang lebih kuat. Tapi soal kuat tidak kuat, rajih dan maju itu sebetulnya ada konteksnya atau ada momennya tersendiri. Kemudian juga dari mazhab Hambali ya yang membolehkan penyembelihan di luar tanah suci, itu dapat Bapak Ibu baca. Dan fikih yang patut menjadi bahan wadaman bahwa hukum itu ada tidaknya tergantung pada ilatnya, pada alasannya. Yang tadi alasan hadyu itu adalah sasaran utamanya fakir miskin di Makkah. Dan kami juga menimbang kaidah fikih layun karu taqayyurul ahkam bi taqayyurul azman wal amkan. Jadi hukum itu ya yang apalagi ta'akuli itu sesuai dengan perubahan zaman, perubahan tempat, bahkan perubahan situasi dan kondisi. Nah, diktum fatwanya terakhirnya Bapak Ibu, pengalihan penyembelihan dam ke tanah air adalah sah secara syar'i dengan syarat memenuhi kemaslahatan umat dan menghindari kemubaziran. Waktu penyembelihan tetap harus tetap sesuai dengan ketentuan manasik haji. Jadi tidak boleh di luar waktu itu. Kemudian hewan kurban wajib memenuhi kriteria syar'i yang ditetapkan. Dana dam harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Distribusi diprioritaskan untuk fakir miskin dan wilayah krisis gizi di Indonesia. Kemudian Cukup kali Bapak. Baik Pak, saya cukup saja itu diktum utamanya Pak ya. Yang lain-lainnya itu sebagai bahan pertimbangan saja dan rekomendasi. Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.